Alasan ex pelatih Irak layak tangani timnas Indonesia. Bukti sikap pengecut Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Marcelino bahagia bersama klub baru, oleh Romney beri sambutan. Satu persatu baru PSSI mulai terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah sikap pengecut Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Ex pelatih Irak layak menangani timnas Indonesia. Yang selanjutnya, Miss Hilger terseret masalah pemecatan STY ya, kabarnya. Yang terakhir, Marcelino bahagia bersama klub barunya. Coba kita saksikan bersama ya. Di saat para pemain dan seluruh rakyat Indonesia menanggung luka dan kekecewaan yang mendalam, sikap yang ditunjukkan oleh sang nahkoda Patrick Kluivert justru sangat jauh dari kata seorang pemimpin. Alih-alih menghadapi kenyataan memberikan penjelasan atau setidaknya menunjukkan rasa tanggung jawab, Kluivert justru memilih untuk kabur. Sesaat setelah mimpi Piala Dunia 2026 dipastikan terkubur, sang pelatih dilaporkan tidak ikut kembali ke Indonesia bersama rombongan tim. Sebaliknya, ia memilih untuk langsung terbang atau ngacir pulang ke negara asalnya, Belanda. Sikap tersebut sontak menyulut amarah publik yang melihatnya sebagai sebuah tindakan pengecut. Tidak ada satu kata maaf pun yang terucap dari mulutnya kepada para supporter yang telah berjuang memberikan dukungan luar biasa di Arab Saudi. Patrick Kluivert seolah melempar batu sembunyi tangan, meninggalkan tim yang sedang hancur lebur tanpa memberikan penguatan apapun. Bahkan, PSSI sendiri dilaporkan sempat merasa bingung dengan keputusan Kluivert yang langsung menghilang. Padahal, biasanya akan ada rapat evaluasi yang dilakukan di Indonesia usai Garuda bertanding. Namun, Kluivert dan tim kepelatihannya justru memilih kembali ke Belanda. Tanya dia, soal Kluivert tak ikut pulang ke Indonesia, kita tidak tahu. Ujar Waketum PSSI Zainuddin Amali di Jakarta. Gestur ini menjadi bukti nyata dari apa yang dikhawatirkan banyak orang sejak awal, yang mungkin memiliki nama besar sebagai pemain, tetapi tidak memiliki mentalitas dan rasa tanggung jawab sebagai seorang pelatih kepala tim nasional. Di saat para pemain seperti Calvin Verdong menangis karena merasa gagal, sang pelatih justru memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sikap tidak terpuji ini menjadi akhir yang sangat memalukan bagi perjalanan singkatnya bersama skuad Garuda. 1. Berpengalaman di level Asia. Mantan pelatih Irak, Jesus Casas, mendadak ramai diperbincangkan oleh netizen di kolom komentar media sosial timnas Indonesia sebagai kandidat kuat pelatih baru skuad Garuda pengganti Patrick Kluivert. Casas bukan nama asing di kancah sepak bola Asia. Saat menukangi timnas Irak, ia berhasil membuat tim tersebut tampil kompetitif di ajang Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalamannya menghadapi berbagai gaya permainan di Asia menjadi modal penting untuk memahami karakter sepak bola kawasan ini. 2. Paham gaya main timnas Indonesia. Menariknya, Jesus Casas sudah 3 kali berhadapan dengan timnas Indonesia antara tahun 2023 hingga 2024. Hasilnya, ia berhasil meraih 3 kemenangan dengan rincian skor 5-1, 1-3, dan 2-0. Pengalaman itu membuatnya memahami kekuatan serta kelemahan tim merah putih. Pengetahuan tersebut bisa menjadi keuntungan besar jika ia dipercaya memimpin skuad Garuda karena adaptasi dan evaluasi bisa dilakukan lebih cepat. 3. Disiplin dan ahli dalam strategi. Casas dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dan detail dalam menyusun taktik. Pendekatannya yang modern dan berbasis analisis membuat tim-tim asuhannya tampil rapi serta efisien di lapangan. Gaya kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang tengah berbenah untuk tampil maksimal di event mendatang, yakni Piala AFF dan Piala Asia 2026. Dengan kombinasi pengalaman internasional, pemahaman terhadap sepak bola Asia, serta gaya melatih yang tegas dan taktis, Jesus Casas layak menjadi kandidat kuat untuk membangun era baru timnas Indonesia. Tak heran bila namanya kini menjadi perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di tengah drama kegagalan tim nasional, satu persatu borok lama yang selama ini hanya menjadi desas-desus di kalangan internal, kini akhirnya terbongkar ke publik. Anggota DPR RI yang juga merupakan penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, secara belak-belakan mengungkapkan adanya sebuah gerakan di masa lalu yang bertujuan untuk melengsarkan Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia.
Sebagai awal dari kegagalan, jelas dipecat Sinteyong menjadi alasan dibalik penurunan performa skuad Garuda. Yang lebih mengejutkan, Andre menyebut bahwa gerakan ini diinisiasi oleh salah satu pemain timnas Indonesia sendiri yang pada saat itu berstatus sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Salah satu penyebab STY dipecat itu kejadian di Cina. Ada pemain kita ya bilang begini, STY out atau saya out. Aduh, segede apa tuh main itu? Ya pemain itu ya Market value-nya paling gede. alhamdulillah nggak dipanggil. Waduh, gitu. Dulu dia merasa market value paling besar. Nah, udah Ya, tahu, dulu. udah tahu. Ini yang kakak Sekarang sering dia udah lihat ya. turun. Sekarang udah Sekarang turun. turun. Karena Papan ini sontak menjadi bom waktu yang meledak di media sosial. Publik seolah mendapatkan jawaban atas teka-teki mengapa PSSI di era sebelumnya begitu mudah melepas seorang pelatih yang jelas-jelas telah memberikan perubahan fundamental bagi tim nasional. Terungkapnya Borok ini menunjukkan adanya permainan politik dan kepentingan pribadi di dalam tubuh tim yang ternyata bisa memengaruhi keputusan-keputusan krusial di level federasi. Meskipun Andre Rosiade tidak menyebutkan nama secara gamblang, petunjuk pemain termahal sudah cukup untuk membuat para netizen berspekulasi dan mengarahkan tudingan kepada beberapa nama. Terbongkarnya Borok ini di saat timnas sedang terpuruk menjadi sebuah ironi yang menyakitkan. Ini menjadi bukti bahwa masalah dalam sepak bola Indonesia ternyata jauh lebih kompleks. Bukan hanya soal taktik di atas lapangan, tetapi juga soal musuh dalam selimut yang bisa merusak tim dari dalam. Secercah kabar bahagia datang dari Eropa, menjadi pengingat bahwa masa depan sepak bola Indonesia masih sangat cerah. Sang wonderkid Marcelino Ferdinand akhirnya telah tiba di Slovakia dan secara resmi memulai petualangan barunya bersama klub AS Rangers. Dalam foto-foto yang diunggah, Marcelino tampak sangat bahagia dan penuh semangat, siap untuk membuka lembaran baru dalam karirnya. Kepindahannya ke Liga Slovakia dengan status pinjaman ini adalah sebuah langkah positif karena ia akan mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi kasta tertinggi Eropa, sesuatu yang sulit ia dapatkan di Oxford United. Momen kebahagiaan Marcelino ini ternyata tidak luput dari perhatian sahabat dekatnya oleh Romney. Meskipun kini harus sendirian di Oxford United setelah ditinggal Marcelino, Romney justru memberikan sambutan yang sangat hangat. Melalui media sosial, sang striker menunjukkan dukungannya dan ikut merasa gembira melihat kemunculan perdana Marcelino dengan seragam AS Rangers. Momen ini menunjukkan betapa solidnya ikatan persaudaraan di antara para pemain diaspora. Mereka saling mendukung satu sama lain, sadar bahwa perkembangan karir setiap individu pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi kekuatan timnas Indonesia di masa depan. Marcelino sendiri menegaskan bahwa ia siap untuk kembali membela skuad Garuda pada FIFA Matchday November 2025 mendatang. Babak baru dalam karirnya di Slovakia ini diharapkan bisa membuatnya menjadi pemain yang lebih matang dan lebih berbahaya saat kembali mengenakan seragam merah putih. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.